DPRD Lampung Utara dan penjabat Bupati saksikan pidato kenegaraan. Kota Bumi, Lampung Utara, DPRD Kabupaten Lampung Utara bersama penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi, mengikuti sidang istimewa DPRD untuk menyaksikan secara langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang DPRD ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah untuk menyimak langsung arahan dan kebijakan pemerintah pusat. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah hal penting terkait kondisi terkini bangsa, program-program pemerintah, serta tantangan yang dihadapi ke depan. Anggota DPRD dan penjabat bupati tampak serius menyimak setiap poin yang disampaikan oleh Presiden. Pidato kenegaraan jadi rujukan kebijakan di Lampung Utara. Sidang istimewa DPRD Kabupaten Lampung Utara, yang digelar untuk menyaksikan pidato kenegaraan Presiden RI, menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ke depan. Penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi, yang turut hadir dalam sidang tersebut, menyatakan bahwa pidato kenegaraan akan menjadi rujukan penting dalam menyusun program kerja pemerintah daerah. Arahan dan kebijakan yang disampaikan oleh Presiden akan menjadi acuan bagi kami dalam menyusun program-program pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah pusat di daerah, ujar Aswarodi. Solidaritas DPRD dan penjabat bupati dalam membangun Lampung Utara. Sidang istimewa DPRD Kabupaten Lampung Utara, yang dihadiri oleh penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi, menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah. Keduanya kompak menyaksikan pidato kenegaraan Presiden RI, sebagai bentuk sinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Wansori menyampaikan bahwa DPRD akan terus mendukung program-program pemerintah daerah yang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Kami berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terus terjalin dengan baik, sehingga pembangunan di Kabupaten Lampung Utara dapat berjalan dengan lancar, pungkasnya. Dari Media Sumatera News TV, mengabarkan. Belum bisa terwujud untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tercapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu merompak dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Yana Joko Widodo, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Muri Ma'ruf Amin, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Sutrisno, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang kami hormati Ibu Soraya, istri dari Bapak almarhum Kang Dahar,
Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Yang kami hormati Ketua Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH. Golongan, akan tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu, all for one for all. Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, untuk menjalankan praktek politik kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan. Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok maupun kepentingan tertentu. Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas dan lain sebagainya, yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, karena itu jalan yang sulit dilalui. Bukan saja kita terhenti sejenak, tetapi kita tidak boleh mundur karena tujuan kita mulia. Tujuan sejak negara ini didirikan, yaitu Indonesia untuk semua yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Allahumma ati kulla wahidin minna fi hadhihi as-sa'ah sublahu wa balligh fa innahu la yumkinu illa anta sulatuma qulubana bi hadhihi wa la syai'in siwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan-Mu yang penuh cinta dan kasih sayang. Ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain hanya Engkau. Tempat kami memohon doa dan pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan setiap hamba-Mu yang hadir di sini atau yang mengikuti acara ini. Semua permohonan kami adalah kebutuhan hidup kami. Tidak ada yang mampu melakukan semua itu kecuali hanya Engkau. Jangan Engkau biarkan hati kami dimiliki oleh siapapun atau apapun selain hanya Engkau. Allah mansur ibadah karena al-mu'minina wal mustad'afina fil ardh fi kulli zaman wa makan. Rapat paripurna istimewa yang terhormat ini secara resmi kami tutup dan dinyatakan selesai. Ya, kita mendengarkan pidato kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia ya di hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Di hari ulang tahun ke-79 ini Pak, harapan kita terutama di Kabupaten Lampung Utara sendiri seperti apa? Sesuai dengan tema hari kemerdekaan tahun ini, yakni Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tentunya kita berharap ada harapan baru, semangat yang kuat untuk kita bersatu padu, terutama di Kabupaten Lampung Utara. Kita ingin mengembangkan seluruh sektor ekonomi, sosial, teknologi untuk menyongsong Lampung Utara yang cerah ke depannya menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Itu Ketua DPR. Sedikit tambahan. Apa isi pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam
pidato kenegaraan tadi. Ya, Indonesia makin maju, makin berjaya ke depan. Sesuai dengan hari ini kan Presiden akan menyampaikan HUT ke 79-nya di Istana Merdeka IKN. Terkait yang hadir anggota hanya 5 ini, Ketua? Itu kembali ke fraksi masing-masing ya, internal partai masing-masing ya. Harapan Ketua sendiri ulang tahun kemerdekaan Indonesia Untuk khusus Kabupaten Lampung Utara. Ada kabar baik, tadi saya bincang-bincang dengan Pak Bupati untuk khusus Kabupaten Lampung Utara, usulan kita melalui kunjungan Presiden itu diakomodir semua. Ya. Oke. Sip. Ya, Pak, ya.